Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mengirim tugas video yaitu Kerajaan Goa Talo. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Andira Rahmadani, yang kedua ada Danu Arya Nuradio, yang ketiga ada Javane Laula Berbi, yang keempat ada Muhammad Azam Syah, yang kelima ada Muhammad Fairuz Zahran. Kerajaan Goa itu adalah kerajaan yang berdiri pada Peta lokasi Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi, tepatnya di sekitar wilayah Makassar saat ini. Lokasinya yang strategis menjadikannya pelabuhan penting di jalur perdagangan Nusantara dan internasional. Goa berada di pedalaman, sedangkan Talo berada di pesisir. Setelah bersatu, pusat pemerintahannya berada di Benteng Somba, Opu. Terhubung langsung dengan jalur laut menuju Maluku, Jawa, Kalimantan, dan luar negeri seperti India, Cina, dan Arab. Proses berdiri dan pendirinya. Asal-usul. Kerajaan Goa berdiri sekitar abad ke-14 dan dikenal sebagai kerajaan agraris. Sedangkan kerajaan Talo berdiri di pesisir dan lebih condong ke kegiatan maritim. Penyatuan Goa dan Talo. Pada masa Raja Goa ke-10 yaitu Daeng Matanre Karaeng menguntungi, terjadi penyatuan dengan kerajaan Talo. Setelah bersatu, kerajaan ini disebut kerajaan kembar Goa Talo. Pangeran Karaeng Matoaya, Raja Talo, memainkan peran penting dalam islamisasi dan stabilisasi politik kerajaan. Islamisasi. Islam masuk pada tahun 1605 melalui para pedagang dan ulama dari Sumatera dan Arab. Raja Goa keempat, yaitu Karaeng Matoaya, menjadi raja muslim pertama dan menyebarkan Islam ke daerah-daerah lain di Sulawesi. Catatan sejarah menuliskan bahwa pada tanggal 22 September tahun 1605 Masehi, Kerajaan Goa mendeklarasikan Islam secara resmi menjadi agama kerajaan. Peristiwa ini tidak lepas dari peran Karaeng Matoaya. Selain soal agama, di bawah kepemimpinannya lah sebagai tumak bicara buta, sehingga Kerajaan Goa memiliki kekuatan militer dan perdagangan terbesar se-Asia kala itu. Bahkan menjadikan Kerajaan Goa sebagai kerajaan yang paling disegani di Nusantara. Inilah jejak Imalingkandai Manyonri, Sultan Abdullah Awalul Islam, Karaeng Matoaya, tumak bicara buta Kerajaan Goa. Masa kejayaan dan Sultan Hasanuddin, raja terbesar. Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 adalah raja terbesar Goa Talo. Mampu menyerang kekuatan VOC di wilayah timur Indonesia, dijuluki dengan ayam jantan dari timur karena keberaniannya dalam menghadapi penjajahan VOC. Pencapaiannya adalah memperluas pengaruh Goa Talo hingga ke Nusa Tenggara, Maluku, dan sebagian Kalimantan, menguasai jalur pelayaran dan perdagangan rempah-rempah. Hasanuddin pada tahun 1653 sampai tahun 1669. Raja Goa ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Goa Talo. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk ayam jantan dari timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh bangsa asing. Perkembangan peradaban di masa kejayaan. Bidang perdagangan. Pelabuhan Makassar menjadi pusat perdagangan internasional, menjadi tempat persinggahan perdagangan dari Cina, India, Arab, dan Eropa. Bebas pajak dan bebas berlabuh menarik banyak pedagang. Bidang maritim. Armada laut kuat, kapal perang, kapal niaga, dan sistem navigasi yang baik, menguasai laut sekitar Sulawesi, Maluku, dan sekitarnya. Bidang pendidikan dan agama. Banyak ulama didatangkan dari Arab dan Gujarat. Pesantren dan madrasah berdiri. Bahasa Arab dan Melayu dipakai dalam pendidikan Islam. Hukum Islam mulai diterapkan. Kehidupan sosial. Struktur sosial. Yang pertama, kaum bangsawan atau yang sering disebut Androng Guru atau Karaeng, yaitu penguasa dan keluarga kerajaan. Lalu yang kedua ada rakyat merdeka, yaitu seperti petani, pedagang, prajurit, dan pelaut. Yang ketiga ada budak atau ata dan kana ulu, yaitu tahanan perang atau utang. Lalu ada budaya. Yang pertama kuatnya nilai adat dan hukum lontarak. Lalu ada tradisi maritim sangat dijunjung tinggi.
dan kehidupan masyarakat multietnis dan multikultural. Kehidupan ekonomi, pertanian di wilayah Goa atau pedalaman, perdagangan dan pelayaran di wilayah Talo atau pesisir. Ekspor utama, rempah-rempah, kain, emas, dan hasil laut. Wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar Muslim dari berbagai wilayah yang datang ke Goa dengan tujuan untuk berdagang. Kerajaan Goa Talo juga bersifat maritim karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Faktor penyebab keruntuhan. Perang Makassar 1666 sampai 1669. VOC merasa terganggu karena Makassar menjadi pesaing kuat. VOC menggandeng musuh internal Goa, Kerajaan Bone atau Bugis. Goa diserang gabungan pasukan Belanda dan Bugis. Perjanjian Bongaya 1667. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian merugikan. Goa menyerahkan benteng Somba Opu. VOC memonopoli perdagangan. Kerajaan Bone diakui sebagai sekutu VOC. Akibatnya kekuasaan Goa melemah drastis. Sultan Hasanuddin mengundurkan diri pada 1669. VOC menguasai Makassar hingga kolonial Belanda. Sejarah dan budaya. A. Benteng Somba Opu. Benteng utama pertahanan kerajaan, sekarang menjadi situs sejarah dan taman budaya. B. Masjid Katangka. Masjid tertua di Makassar, arsitektur khas dan bersejarah. C. Makam Sultan Hasanuddin, terletak di Kabupaten Goa, ziarah sejarah nasional. D. Naskah Lontarak, catatan sejarah, hukum, silsilah raja, dan adat istiadat, ditulis dalam huruf Makassar. E. Senjata tradisional Badik dan panji-panji Goa, simbol keberanian dan kebesaran militer Goa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.